Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas konfigurasi firewall jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, pada dasarnya konsep firewall itu adalah sebuah mekanisme sistem yang menjalankan kontrol akses keamanan yang terdapat di antara jaringan internal yang didesain untuk mengontrol dan mengakses lalu lintas data. Nah, untuk konfigurasi firewall, saya akan coba membuat topologinya. Topologi jaringannya pertama kita ambil server, sebuah server di sini, lalu switch, terus PC, kita coba 2 PC aja. Kemudian kita akan mencoba menghubungkan masing-masing perangkat ini menggunakan kabel string. Kita hubungkan dari server ke switch. Selanjutnya dari PC ke switch, kemudian PC satu lagi ke switch. Kemudian untuk lebih lengkap kita coba isikan masing-masing IP ini dulu. Kita umpamakan IP pada server. IP pada server ini kita umpamakan yaitu 192.168.10.100. Ini untuk IP server. Kemudian untuk PC pertama, PC pertama kita umpamakan di sini IP-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian untuk PC 2 kita beri IP-nya 192.168.10.2. Oke. Nah, ini topologi untuk kita mencobakan melakukan firewall pada jaringan. Nah, langkah pertama kita lakukan konfigurasi pada server. Nah, di server ini pada servisnya kita atur DNS-nya ini on ya, off ya. Kita on kan untuk DNS-nya, lalu kita isikan nama pada DNS-nya, misalnya adalah smkn1aan.com. Lalu address-nya kita isikan nih address yang pada server yaitu 192.168.10.100. Lalu kita add. Oke, lalu kita coba lihat di HTTP-nya. Ini udah on di HTTP-nya sama TTPS-nya. Kemudian kita ganti ini di index ini, kita coba edit. Nah, di sini ada di HTML-nya Cisco Packet Tracer. Kita coba ganti di sini. Selamat datang di smkn.com.
pada welcome to Cisco Packet Tracer ini kita ganti juga dengan welcome to, ini aja kita edit, welcome to smkm1aa.com. Tadi kita isikan yaitu SMKM AA ya. SMKM AA di sini juga sama. SMKM 1AA. Ya udah, kemudian kita coba save. Yes. Udah ya, ini sudah kita isi. Kita atur service pada DNS servernya. Kemudian kita akan mencoba men-setting IP pada server. Sini kita coba mengkonfigurasi IP-nya. Kemudian pada IP kita masukkan IP server ini, yaitu 192.168.10.100. Kemudian pada DNS kita, ini subnet masknya IP kelas C ya, yaitu 255.255.255.0. Pada DNS kita masukkan DNS servernya yang sama dengan IP berarti ya, 192.168.10.100. Oke. Setelah itu kita akan mengatur mudah ya IP pada masing-masing PC. Pertama IP pada PC pertama. Tadi IP-nya adalah 192.168.10.1. 192.168.10.1. Kemudian subnet masknya IP kelas C ini 255.255.255.0. Nah, untuk DNS servernya kita masukkan IP pada DNS server yang di server tersebut, yaitu 192.168.10.100. Oke. Ini udah. Kemudian kita atur lagi IP di PC kedua, yaitu 192.168.10.2 lagi ya, dengan DNS servernya adalah 192.168.10.100. Nah, setelah itu kita akan coba melakukan pengujian dari PC 1 dan PC 2 apakah sudah tersambung ke server. Nah, kita coba ping dulu ya. Kita coba ping dari PC ini ya. Kita buka command prompt-nya, ping IP-nya 192.168 ke server. Apakah sudah terhubung atau belum? Nah, oke ya. Berarti kalau ini, kalau seperti ini berarti PC dari PC 1 ini, masing-masing PC 1 dan PC 2 ini sudah terhubung ke server. Atau kita coba juga dengan mengirimkan mail dari PC 1 ke server. Oke, sudah sukses di sini. Kita coba juga pada PC 1 lagi. Oke, juga sukses. Berarti sudah terhubung dan sudah bisa PC ini terhubung ke server. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengaksesan dari domain, yaitu web servernya. Nah, kita coba klik pada PC 1. Kita coba lihat web browser ini.
Nah, pada URL ini kita isikan alamat yang kita tuju, yaitu tadi smkn1aa.com. Nah, kita isikan itu untuk PC 1. Oke, kemudian untuk PC 2 juga sama, kita isikan, pada PC 2 kita isikan juga, web browsernya yaitu sama smkn1aa.com. Nah, ini dia ya. Ini dia tampilannya. Di sini juga tadi lupa enter dulu. Nah, oke, sudah ada tulisan selamat datang di smkn1aa.com. Nah, berikut kita akan memblok IP dari user atau PC kedua ini tidak bisa terakses ke server. Sementara yang satu lagi kita server yang PC yang pertama ini bisa mengakses ke server. Nah, itulah gunanya firewall tadi. Nah, kita akan membuat firewall atau dinding yang akan membendung atau memberi batasan sehingga PC 2 atau user 2 ini tidak bisa akses ke internet atau ke server. Nah, caranya kita klik pada server ini. Nah, di desktop ini ada firewall. Ini dia ya, kita klik di sini. Nah, kita isikan di service ini udah on ya, udah on. Kemudian kita isikan IP yang akan kita blok pada masing-masingnya. Kita isikan IP yang akan kita blok pada masing-masingnya. Kalau pada PC 2 yaitu IP-nya 192.168.10.1. Nah, kita coba ambil action. Jadi action ini. Nah, kalau kita ingin memblok, berarti pada actionnya ini kita deny, berarti tidak kita setujui. Nah, kita coba, berarti kita akan memblok di PC 2. Nah, IP pada PC 2 yang akan kita blok itu adalah 192.168 tadi 10.2. Kemudian pada remote ini kita masukkan 0.0.0 itu yang standarnya. Kemudian protokol kita ambil IP offset di remote ini yang 0.0-nya ya. Di sini tidak ada. Kemudian local portnya udah oke, kita add. Ini kita on kan dulu ya. Service-nya kita on kan dulu. Ya. Oke, add. Nah, ini IP yang deny yang akan kita lakukan blok, yaitu IP pada PC 2. Selanjutnya kita tambah, kita allow, kita bandingkan ya. Allow ini berarti kita menyetujui kalau pada IP ini kita bisa akses ke internet. Nah, IP-nya yaitu IP pada PC 1 192.168.10.1. Kemudian protokolnya IP, remote-nya 0.0.0.0 sama, lalu kita add. Nih, on dulu dah, lalu kita add. Oke, nah ini dia sudah. Habis itu kita coba melakukan tes. Kita lakukan tes
pertama ke server, kemudian dari PC 2 ke server. Oke, di sini PC pertama ya kita lakukan, ada tadi ya, menyetujui dia terhubung ke server. Nah, ini dia sukses ya. Kemudian kita akan mencoba mentes yang PC kedua. Apakah dia tersambung dengan server. Nah, ini dia hasilnya valid karena kita tadi melakukan firewall atau mengontrol akses dari PC kedua ini supaya tidak tersambung kepada server. Nah, bisa juga kita tes dengan klik pada PC ini. Nah, kita coba tadi di PC 2 ya. Kita lakukan berarti dia jalan ke SMK-nya terhubung berarti ya. smkn1aa.com. Ya, oke. Berarti dia bisa mengakses dari PC 1 ke server. Nah, coba kita cek lagi di PC kedua. Ini aja ya. Kita ambil browsernya, kita ketikkan smkn1aa.com. Nah, tidak bisa karena dia sudah di-deny tadi, tidak setuju untuk mengakses ke server. Nah, seperti itu cara kita mengkonfigurasi menggunakan firewall. Berarti pada dasarnya konsep dari firewall itu sendiri firewall itu digunakan untuk melakukan pengontrolan pada suatu jaringan untuk mengendalikan apakah jaringan itu bisa melanjutkan lalu lintas data atau memutuskan atau membloknya. Kalau di sini PC 1 kita izinkan dia untuk mengakses data ke server. Sementara pada PC 2 kita melakukan pemblokiran atau pembatasan untuk tidak terakses kepada server. Nah, demikian konsep dari firewall pada jaringan.